Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Tita Syifa dengan NIM 2214262. Saya dari kelas PBS 6C Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mengerjakan kuis 2B mata kuliah Manajemen Aset dan Liability Bank Syariah dengan dosen pengampu yaitu Bu Yani Agus Priyani ME. Soal yang pertama yaitu jelaskan aturan terkait FDR dan tingkatan kategori sangat sehat hingga tidak sehat. Jawabannya adalah FDR atau Financing to Deposit Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga atau DPK dalam bentuk pembiayaan. Ini penting untuk menilai likuiditas dan efisiensi bank, terutama di bank syariah. Aturan terkait FDR yaitu mengacu pada Peraturan OJK Nomor 20 POJK 03/2019 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. FDR digunakan sebagai salah satu indikator likuiditas dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Kalian bisa lihat rumus FDR dan tingkatan kategori FDR likuiditas berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank. Penjelasannya adalah FDR terlalu rendah, kurang dari 65%, bank terlalu berhati-hati tidak optimal dalam menyalurkan pembiayaan. FDR ideal 80-94%, pembiayaan seimbang dengan dana yang dihimpun. Likuiditas baik, FDR terlalu tinggi, sampai dengan lebih dari 110%. Risiko likuiditas tinggi, bank bisa kekurangan dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Soal yang kedua yaitu jelaskan pendekatan teoritis dalam membuat kebijakan ALMA. ALMA atau Asset and Liability Management merupakan suatu pendekatan manajemen keuangan yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan untuk mengelola aset dan kewajiban atau liabilitas secara seimbang, sehingga risiko likuiditas dan suku bunga bisa dikendalikan. Dalam membuat kebijakan ALMA, terdapat beberapa pendekatan teoritis yang digunakan sebagai landasan berpikir, yaitu yang pertama yaitu pendekatan matching atau kecocokan. Konsepnya menyesuaikan jatuh tempo dan karakteristik antara aset dan liabilitas. Tujuannya yaitu agar arus kas masuk dari aset dapat digunakan untuk memenuhi arus kas keluar atau kewajiban, sehingga menghindari kekurangan likuiditas. Selanjutnya, yang kedua yaitu pendekatan gap management atau manajemen kesenjangan. Konsepnya yaitu mengelola perbedaan gap antara nilai aset dan liabilitas dalam berbagai rentang waktu. Tujuannya yaitu untuk mengukur dan mengendalikan sensitivitas bank terhadap perubahan suku bunga atau imbal hasil. Yang ketiga yaitu pendekatan income simulation. Konsepnya yaitu menggunakan proyeksi pendapatan dan pengeluaran untuk melihat dampak kebijakan terhadap laba rugi bank dalam berbagai skenario pasar. Tujuannya yaitu untuk membantu manajemen mengambil kebijakan berdasarkan skenario terbaik dan terburuk terkait suku bunga, likuiditas, dan kondisi pasar. Keempat yaitu pendekatan duration GAP analysis. Konsepnya yaitu menghitung rata-rata durasi aset dan liabilitas untuk mengetahui seberapa sensitif nilai ekonomi bank terhadap perubahan suku bunga. Tujuannya yaitu untuk menghindari kerugian nilai ekonomi akibat mismatch jangka waktu dan bunga antara aset dan liabilitas. Yang kelima yaitu pendekatan risk based atau berbasis risiko. Konsepnya yaitu fokus pada identifikasi pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang timbul dari ketidaksesuaian struktur aset dan liabilitas. Tujuannya yaitu mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam kebijakan ALMA untuk menjaga stabilitas dan ketahanan keuangan.